Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan memaparkan tugas etika profesi tentang etika dalam akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Saya akan membahas dua topik. Yang pertama, contoh kasus pelanggaran akuntansi keuangan, dan yang kedua, contoh kasus pelanggaran akuntansi manajemen. Baiklah, kita masuk materi yang pertama. Contoh kasus pelanggaran akuntansi keuangan. Di sini saya mengambil kasus penerimaan suap akuntan publik Ali Sadli. Auditor Badan Pemeriksa Keuangan Ali Sadli yang jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP di laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau PDTT tahun anggaran 2016 keluar dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Bahrullah Akbar, menyatakan adanya kemungkinan pihaknya mengaudit ulang untuk mengeluarkan pernyataan resmi terkait pengelolaan keuangan di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT. Hal itu disampaikan Bahrullah saat ditanyai awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. KPK menemukan dugaan korupsi dalam bentuk suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Kemendes PDTT. Atas kasus ini, KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito, pejabat Eselon 3 Kemendes Jarod Budi Prabowo sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK. Keduanya disangkakan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 64 KUHP Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat eselon 1 Badan Pemeriksa Keuangan Rahmadi Saptogiri dan auditor BPK Ali Sadli dijerat pasal 12 huruf A atau B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jangto pasal 64 KUHP Jangto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Analisis. Dalam konteks kasus tersebut, dapat dinyatakan bahwa tindakan kedua belah pihak sama-sama tidak etis. Tidak etis seorang auditor menerima sejumlah uang sebagaimana terjadi pada kasus tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan status penilaian wajar tanpa syarat atau WTS. Dari sudut pandang etika profesi, baik auditor dari BPK dan pihak dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT tampak tidak bertanggung jawab. Auditor BPK tidak memiliki integritas yang baik karena seseorang auditor seharusnya memiliki jiwa independensi yang teguh. Dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT pun sudah melakukan hal yang sangat memalukan, telah melakukan penyuapan agar lolos mendapatkan status penilaian WTS atau wajar tanpa syarat. Dalam kasus ini, kembali lagi kepada tanggung jawab moral seorang auditor di seluruh Indonesia harus sadar mempunyai kemampuan teknis bahwa betapa berat memegang amanah dari rakyat untuk meyakinkan bahwa uang rakyat yang dikelola berbagai pihak telah digunakan sebagaimana mestinya secara benar, akuntabel, dan transparan. Maka semakin lengkap usaha untuk memberantas korupsi di negeri ini. Lanjut yang kedua, contoh kasus pelanggaran akuntansi manajemen. Di sini saya mengambil kasus Malindadi pada Citibank. Malindadi memalsukan tanda tangan nasabah. Malindadi 47 tahun terdakwa atas kasus pembobolan dana Citibank. Terbukti diketahui memindahkan beberapa dana nasabah dengan memalsukan tanda tangan nasabah di dalam formulir transfer. Kejadian ini terungkap di dalam dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Selasa tanggal 8 bulan 11 tahun 2011. Sebagian tanda tangan yang tertera pada belangko formulir transfer adalah tangan tangan nasabah. Ujar Tatang Sutarma, Jaksa Penuntut Umum. Malinda berhasil memalsukan tanda tangan Rohli bin Pateni. Pemalsuan dilakukan
hingga 6 kali pada formulir transfer Citibank nomor AM93712 yang bernilai $150.000 Amerika Serikat pada tanggal 31 Agustus 2010. Pemalsuan tanda tangan dilakukan juga di formulir nomor AN106244 yang dikirim ke PT Eksklusif Jaya Perkasa sebesar 99 juta. Dalam transaksi transfer ini, Malindadi menulis pembayaran Bapak Roli untuk pembayaran interior pada kolom pesan. Pemalsuan tanda tangan yang lain pada formulir nomor AN86515 pada tanggal 23 Desember 2010 dengan penerima PT Abadi Agung Utama, penerima Bank Arta Agraha senilai 50 juta dan pada kolom pesan tertulis DP pembelian unit 3 lantai 33 Kobin unit. Baca Jaksa Penuntut Umum. Juga dengan menggunakan nama serta tangan palsu Rohli. Malindadi mengirim uang sebesar 250 juta pada formulir AN86514 kepada PT Samudra Asia Nasional tanggal 27 Desember 2010 dan AN61489 sebesar nilai yang sama pada tanggal 26 Januari 2011. Pun pemalsuan dalam formulir AN134280 pengiriman kepada Rocky Deni C. Umbas senilai 50 juta rupiah pada tanggal 28 Januari 2011. Pembayaran pemasangan CCTV milik Rohli. Adapun tangan palsu beratas nama korban Ensu Setio Sutaji dilakukan sebanyak 5 kali, yaitu dalam formulir Citibank nomor AJ79026, AM122339, AM122330, AM122340 dan juga AN110601. Malinda mengirim uang senilai 2 miliar rupiah kepada PT Sarwahita Global Management, 361 juta rupiah kepada PT Yafriro Internasional, 700 juta rupiah kepada Leonard Tambunan, dan 2 transaksi lain yang sebesar 500 juta rupiah dan 150 juta rupiah dikirimkan kepada figur Aweyo Suara secara berurutan. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Rohli dan Ensu Setio Sutaji dan saksi Surjati Tebudiman, serta telah sesuai BAP atau berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistis Bareskrim Polri. Jelasnya, pengiriman uang serta pemalsuan tanda tangan ini tidak disadari oleh kedua nasabah tersebut. Analisis kasus tersebut. Dari kasus tersebut diketahui bahwa Malindadi telah melanggar standar kompetensi karena tidak menggunakan keahliannya sesuai dengan standar hukum dan teknis. Beliau juga melanggar standar integritas karena tidak menjunjung tinggi dan melakukan aktivitas negatif. Selain itu, Malindadi juga melanggar standar objektivitas karena mengkomunikasikan informasi yang tidak relevan. Sanksi yang diberikan kepada Malindadi adalah hukuman 8 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Majelis juga memerintahkan penyitaan sejumlah aset Malinda termasuk 2 mobil Ferrari untuk dikembalikan pada Citibank cabang Landmark Jakarta Selatan. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.